sebuah negara akan langsung hancur dan tidak memiliki masa depan ketika di sana terjadi kezaliman dan penyelewengan walaupun pemimpinnya muslim. Artinya pondasi keislaman tidak akan pernah kokoh ketika di sana tidak ada yang namanya keadilan. Orang paling berat azabnya itu siapa? Bukan apa-apa, tapi semua pemimpin yang kebetulan dikasih kekuasaan secuil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia selewengkan. Kami berangkat itu dalam rangka untuk memperingati 40 hari orang tua kami di Lasem. Tapi langsung saya jawab iya karena sebagai pajak saya yang selalu menggunakan fasilitas-fasilitas Kabupaten Blora tapi tidak pernah pamit. Mulai saya jadi orang Lasem, saya selalu lewat sini, bahkan ketika dulu saya menikah itu lewatnya juga Blora, bukan Tuban, karena di sana itu ada yang namanya Gunung Pegat. Lah sama yang sepuh-sepuh itu tidak boleh lewat sana, akhirnya diminta harus lewat sini. Artinya Blora ini dalam kehidupan pribadi saya sangat luar biasa pengaruhnya Blora ini. Mugi-mugi dados kados wau dungane Pak Bupati, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah wilayah yang sangat menarik dan perilaku orang-orang yang ada di sana benar-benar mampu menurunkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kula bangga karena kebersamaan, kebinekaan yang tadi diceritakan oleh Pak Bupati, bahkan onten sing agamane Hindu tapi agamane apa mau? Hindu leres nggih, tapi apal sholawat nariyah. Kula malah rada ndredeg, aku apal gak ya? Kula malah rada ndredeg. Alhamdulillah. Dan juga ada ternyata saudara kita dari Medan yang kemudian mimpin kejaksaan di sini, Pak Kajari. Orang yang WA-nya selalu membuat kita khawatir. Nggih. Wong iku nek di WA kambek kejaksaan niku mesti ana ndredege. Mas yo gagah tetep ndredeg. Padahal ternyata mek ngundang sunatan. Sholawat nariyah itu adalah sholawat yang sangat digemari di dunia pesantren, khususnya oleh para masyayikh, oleh para kiai-kiai sepuh kita. Sholawat yang multi khususnya untuk kemudahan-kemudahan. Ya walaupun kula nggih mboten patek yakin jenengan paham napa mboten kalih maknane selawat nariyah niku, tapi selawat nariyah niku lho asli saya. Harapannya semua kerumitan kesulitan kita akan terurai. Artinya ada satu ikhtiar yang mungkin dengan segala keterbatasan kita, tapi dengan berkah sholawat moga-moga kerumitan kesulitan itu bisa terurai. Wa tangfariju bihil kurab. Sebagai manusia kita pasti akan ada masa di mana kita susah, panik. Kalau bahasa orang Kediri, kemerungsung, Pak. Semua orang itu pasti ada momentum tahu-tahu, kalau kata anak sekarang istilahnya kayak tahu-tahu galau. Berkah sholawat moga-moga tanfariju bihil kurab. Kegalauan-kegalauan, kesedihan kita moga-moga kemudian hilang begitu saja. Wa tuqdabil hawaij, kebutuhan-kebutuhan pokok di Kabupaten Blora berkah sholawat moga-moga semuanya terpenuhi. Tuqdabil hawaij. Ini ben sampean paham kabeh apa semua wacane mendina niku. Termasuk Pak yang tadi yang agamanya Hindu Pak Sekda. Pak Sekda, ini Pak Sekda, kesannya jenengan paham Pak Sekda, ini artinya apa? Wa tuqdabil hawaij wa tunalu birrahaib. Semua cita-cita
moga-moga mudah untuk kita dapatkan. Itu tunalu bihi rahaib. Dan yang paling penting semua pengabdian kita moga-moga husnul khotimah. Makanya wa tunalu bihi rahaib, kemudian mintanya husnul khawatim. Kadang-kadang kalau di agama Islam Pak Sekda, husnul khotimah itu hanya melulu terkait kematian. Sebetulnya tidak. Semua perencanaan kita, semua langkah pengabdian kita itu harus husnul khotimah. Harus berakhir dengan happy ending. Lah moga-moga itu benar-benar bisa kita capai berkah sholawat kepada Rasulullah. Wah, ini top-topan nih, wong Hindu demen mbek Kanjeng Nabi, ini top-topan tenan. Asma sinten jenengan, Pak? Hah? Wah, nggih wonge gede, awake gede, wis luar biasa tenan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah. Kula namung badhe matur bahwa nggih kula niki tangi tilem. Terus ketika tadi disebutkan oleh MC bahwa kita mau dikasih pembekalan dan lain sebagainya, bagaimana membekali wong saya ini otaknya belum genap. Saya ini baru bangun tidur. Tapi gara-gara Pak Komang gede, saya menjadi terinspirasi bahwa al-mulku wa dunya tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'ad zulmi wal islam. Mohon maaf ini, jenengan harus tahu bahwa sebuah wilayah itu akan baik-baik saja, akan berjalan sesuai harapan. Yang penting di sana terdapat keadilan sosial bagi semuanya, walaupun mungkin pemimpinnya, pejabatnya non-muslim. Tapi sebuah negara akan langsung hancur dan tidak memiliki masa depan ketika di sana terjadi kezaliman dan penyelewengan walaupun pemimpinnya muslim. Artinya Islam dalam sebuah negara tanpa adanya kesadaran dan keadilan itu semuanya omong kosong. Pondasi keislaman tidak akan pernah kokoh ketika di sana tidak ada yang namanya keadilan. Dan adil itu bagi sebuah wilayah, apalagi sebuah negara, itu adalah segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu saya ini ketemu dengan Pak Bupati di Semarang. Saya matur bahwa ya di sana nggak sempat matur karena di sana itu aturannya banyak, termasuk ada live ya Pak ya. Tapi saya juga sempat menyinggung betapa pentingnya rasa adil itu. Karena adil itu, al-adlu, itu punya kemampuan untuk yad'u ilal ulfah wa yab'asu 'ala ta'ah. Panjenengan-panjenengan semua ini, mohon maaf ini, kalau dalam kitab-kitab kita para santri itu ada istilah as-sultan fi nafsihi imamun madbu wa fi dinihi dinun masyru' wa fi siratihi dinun masyru' wa fi siratihi dinun masyru'. Ini mohon maaf nggih, kalih ngiling-ngiling nggih mergo tangi tilem kula. Jadi ya belum begitu persiapan, cuman saya mumpung ingat nih karena terinspirasi oleh Pak Gede Komang tadi itu, bahwa panjenengan-panjenengan sebagai para pejabat, oke, panjenengan semua ini dihormati, diikuti karena jabatan panjenengan. Tapi panjenengan harus ingat bahwa perilaku panjenengan sehari-hari sebagai pemimpin, sebagai para pejabat, sebagai para tokoh adalah cerminan karakter masyarakat setempat. Wa fi siratihi dinun masyru'. Fa in dzalama falam ya'jil ahadun fi hukmi. Kalau panjenengan-panjenengan yang hari ini hadir di sini sebagai para pemimpin, mohon maaf,
tidak amanah dalam jabatan panjenengan, jangan harapkan ada orang memiliki karakter baik di Kabupaten Blora ini. Tapi fa in adala lam yajsur ahadun ala zulmi. Kalau jenengan kemudian tertib, panjenengan kemudian konsis, benar-benar istiqomah, benar-benar lurus, benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyeleweng, maka dipastikan tidak ada satupun orang yang berani untuk melakukan kedzaliman di Kabupaten Blora ini. Walhasil, kita yakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rakyat kok mentalnya rusak, rakyat kok ruwet, mohon maaf itu karena panjenengan agak ruwet. Nggih, ngapunten niki Pak, saestu niki jenengan ampun tersinggung. Karena sing dawuh niki mboten kula namung cerita tok. Rusak rakyat niku mergo panjenengan rusak. Tapi jenengan rusak wa fasadul umara bi fasadil ulama. Jenengan kok rusak iku mesti mergo wong-wong sing kaya kula ngeten iki ruwet. Makanya sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok itu harus tetap on the track. Yang pertama pejabat, yang kedua adalah ulama. Al-umara wal ulama. Itu adalah dua komponen yang harus lurus. Ulama bulet, nggih pun kathah ngoten niku nggih, contone kaya kula-kula barang ngeten iki. Makane kula mboten wani blas ngrasani pejabat karena saya tahu ketika ana pejabat rusak niku Rasulullah mengatakan sing nyebabi pejabat rusak mergo kiyaine ruwet. Dadi kula ngrasani mboten wani, mergo niku koyok ngelokne awake dhewe. Kula ngelem terus, ben kula tetep rodok pede, nek aku rodok gak patek ruwet. Oke, memang begitu itu. Memang begitu itu. Makanya adil niku penting banget. Adil itu penting banget, khususnya bagi panjenengan-panjenengan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa al-adlu yad'u ilal ulfah wa yab'asu 'ala ta'ah. Sebetulnya Mas Arief sebagai bupati tidak perlu keliling kemana-mana untuk kemudian mendapatkan rasa simpatik, respek, rasa cinta dari masyarakat. Tapi ketika Mas Arief melakukan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya, min ghairi tafritin wala ifrat, tidak berlebihan dan juga kemudian tidak kok berarti nggak bekerja, artinya sesuai dengan porsinya, pas takarannya, insya Allah kekompakan, kerukunan orang-orang yang ada di bawah Mas Arief sampai ke masyarakat itu terjaga, dan rasa cinta, respek dari masyarakat itu selalu tumbuh. Bahkan ketika adil itu ada pada sebuah wilayah, dipastikan ta'muru bihil ard. Tadi dikatakan moga-moga 4 tahun ke depan, 4 tahun setengah ke depan Blora menjadi Blora yang lebih begini. Pokok jenengan kabeh niku sesuai dengan apa yang panjenengan janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti cita-cita itu sudah ada di tangan mulai hari ini. Pasti itu. Ta'muru bihil ard. Pembangunan dijamin berjalan lancar. Senggak patek lancar iki mergo ade bulet, Pak. Watanmu bihil amwal, perekonomian insya Allah akan segera bertumbuh, akan segera meningkat. Dan yang paling penting, kayak tadi diharapkan oleh Pak Bupati, wa yaksuru ma'ahun nasl. Generasi-generasi muda Kabupaten Blora, generasi-generasi dini Kabupaten Blora, untuk Blora ke depan yang lebih gemilang, yang lebih cemerlang, insya Allah sudah ada di tangan. Kantun jenengan kabeh, Pak. Para bapak, para ibu, jenengan langkahnya hari ini menentukan. Makanya nggih nuwun sewu,
Wow, Pak Arif menyinggung bagaimana teman-teman TNI Polri dan semuanya bagaimana supaya bisa maslahat manfaat di setiap di setiap pengabdiannya diniati dengan baik. Loh, niku pancen enggih. Pancen enggih. Kata Rasulullah, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat siksanya besok hari kiamat, besok hari pembalasan Bapak. Yang paling berat itu adalah man asyrokahullahu fi sultani tapi wajara fi hukmi. Orang paling berat azabnya itu siapa? Bukan apa-apa, tapi semua pemimpin yang kebetulan dikasih kekuasaan secuil oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian dia selewengkan. Itu adalah orang yang memang memiliki tanggung jawab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan bahasa Rasulullah di tempat yang lain, ma min muslimin yali amrul muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansah illa lam yadkhulil jannah ma'ahum. Jenengan-jenengan semua ini adalah orang yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan 7 kelompok yang pasti akan selamat. Pertama siapa? Imamun adil, semua pejabat yang baik. Itu kelompok pertama, bukan kiaiun adilun. Bukan kiaiun alimun. Artinya kiai mburi-mburi, mlebu surga. Mergo kiai kan rada gak jelas. Selalu menampilkan performa terbaiknya padahal kelakuannya belum tentu baik. Ya kayak awak dhewe barang ngeten iki. Gayane kaya wong solih padahal enggak sesolih itu kelakuannya. Makanya kiai gampang geblak niku masalah niku. Tapi imam tidak. Imam ini rada ruwet tapi kebijakannya wonge rada ruwet ya ora patek jamaah, ya ora patek piye. Tapi kebijakan tanda tangannya memberikan satu kemanfaatan yang luar biasa untuk masyarakatnya dan generasi-generasi berikutnya sampai kiamat jadi jariah ya Pak. Sampai kiamat jadi jariah. Kalau nggih mboten ngerti siapa tadi yang usul semua acara yang ada di Kabupaten Blora dibuka dengan sholawat nariyah. Misalnya itu yang usul Pak Bupati, katakan 50 tahun lagi Pak Bupati wafat, tapi itu terus berjalan, maka pahalanya akan terus mengalir. Apalagi itu adalah sebuah kebijakan. Tahu-tahu beliau tanda tangan besok semua anak diwajibkan lulus SD bisa baca ini, bisa ngapalkan ini atau apa begitu. Tanda tangani. Anak jam sekian harus begini, tanda tangani. Besok jalan ini harus jadi, tanda tangani. Tanda tangan ini adalah amal jariah yang bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kula mboten badhe matur kathah teng ngrasani panjenengan, karena ketawi panjenengan dereng patek sarapan. Kula namung matur ngeten tok. Kuncine dadi pejabat niku kula niki santri. Jadi saya hanya akan ngaturkan apa yang ada di kitab kita. Ada 4 yang paling penting. Ittiba'il maisur, hadfil ma'sur, tarkit tasallud bil kuwah. Niki mumpung iling nih. Niki mantun niki 10 menit kas lali kula ponan. Tarkit tasallud bil kuwah. Lha nggih saestu niki. Wabtigha'il haq fis sirah. Kuncine dadi pejabat mek papat kuwi tok, Pak. Jenengan pokok sekali daftar nek pengen kayak dawe Pak Bupati wau. Semua yang panjenengan lakukan mendapatkan catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini harus menjadi niatan panjenengan. Ittiba'il maisur. Benar-benar berpikir bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap pelayanannya. Ittiba'il maisur. Semua hal yang berkaitan dengan keumatan jenengan kudu fokus pokoknya piye amri masyarakat entuke gampang. Wahad fil ma'sur, selalu mempelajari mana yang kira-kira bikin pusing, bikin rumit, bikin resah masyarakat, dan itu harus menjadi cita-cita bersama untuk diminimalisir atau bahkan dibuang. Yang kedua, ittiba'il maisur, had fil ma'sur, tarkut tasallud bil kuwah. Jenengan jangan jenengan paham dumeh mboten nggih? Nggih. Aja dumeh mergo hari ini jenengan menjabat kemudian panjenengan semena-mena.
Karena ad-dunya bulat wa gampang putar. Donya niku kan mubeng terus toh Pak. Kadang kita di atas, kadang kita tetap di atas. Tapi Allah Ta'ala juga punya kemampuan untuk kemudian membalik itu semua dengan super cepat. Hati-hati. Jangan semena-mena ketika jenengan kebetulan ada di atas. Selalu ibtigha'il haq fis sirah. Yang terakhir, usahakan semua perilaku panjenengan itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga membanggakan orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Kalau yakin jenengan-jenengan sedaya kagungan keluarga, kagungan putra, kagungan tiang sepah, buat mereka semua bangga akan pengabdian panjenengan. Aslinya pun namun niku tok. Pokok kesadaran 4 hal itu tertanam rapi wonten manah panjenengan sedaya beres. Aku malah untuk ngepel nih loh. Ketoke pinjol nih. Oke nggih Pak nggih. Dados namun niku tok ittiba'il maisur, kemudian hadfil ma'sur, tarkut tasallud bil quwah, yang terakhir ibtigha'il haq fis sirah. Sudah. Pokok 4 hal ini mancep teng panjenengan. Melaku sak melaku piye amrih masyarakat mendapatkan keringanan, kemudahan, menghilangkan semua hal yang kira-kira menjadi beban masyarakat atau paling tidak meminimalisir. Yang ketiga, tidak semena-mena. Yang keempat, siapa tahu yang panjenengan lakukan benar-benar bikin panjenengan bangga dan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres Pak. Pun namung niku tok. Insya Allah walaupun tampilannya jenengan PNS, tapi pahalanya pun ngalah-ngalahi ustadz-ustadz teng podium-podium niku Pak. Lan mboten enten bandingane Pak. Ampuhe jenengan kalih kiai-kiai kaya awak-awakan ngeten iki mboten enten bandingane. Innallaha la yazau bisultan ma la yazau bil Quran. Bayangno coba. Innallaha la yazau bisultan ma la yazau bil Quran. Jenengan dengan segala kebijakan yang bisa panjenengan bikin itu jauh lebih kuat daripada khutbahnya khotib di atas mimbar 2 jam. Jenengan cukup 2 menit cek beres. Misalnya Pak Bupati ngomong, pokok saya minta mulai jam 6 semua TV mati sampai jam 8. Semuanya harus belajar, semuanya harus ngaji, semuanya harus anak-anak semua di usia SD, SMP, semuanya. Iku lek seng pidato kiai sampai cantengen cangkeme. Ora trimo sariawan lho ya. Sampai mimiran lambene mboten dadi. Tapi kalau itu adalah sebuah kebijakan, tapi mau wale ya padha ae, mau bupati ini atraksi misalnya. Pokok besok kalau saya sudah jadi bupati tidak boleh ada pengajian di atas jam 8 malam. Niku kiai ini ya kudu nurut, tapi ya bupati ini mlebu neraka. Tapi kiai ini wajib nurut nih. Loh, artinya ya sekuat itu yang namanya kebijakan. Makanya kan bahasannya, jenengan nate yasinan mboten? Jenengan nate semirang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nate wonten di Quran, di kitab kami Pak, mboten teng kitab jenengan. Di kitab suci kami itu ada bahasa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tuhan itu akan kembali menghidupkan kita setelah kematian. Setelah itu kemudian ditampilkan layar yang super besar untuk menunjukkan semua kelakuan kita dan asar kita. Asar itu apa? Ma ustunna ba'dahum. Asar itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah kita meninggal. Misalnya ngeten, teng Blora iku mbiyen, iku gak ana wong othok. Yen ngertos othok mboten? Dadu. Paham tuh Pak, ya sampean paham tuh Pak, klak kletek, paham tuh? Ahli ya gitu ya. Siapapun dulu yang pertama kali bawa itu ke sini, itu sampai kiamat akan terus mendapatkan masalahnya. Artinya asar itu imma hasanah wa imma sayyi'ah. Ada yang baik, ada yang buruk.
Semua hal yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, kalau baik maka akan kita tuai kebaikan itu. Tapi kalau buruk, hatam. Makanya almar'u itu adalah hadisun hasanun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kita semua ini Pak, ini semua kita ini hanya sebuah cerita untuk masa depan. Saman kan duwe anak, saman kan kagungan putra. Putrane sampean sok bakal yo duwe putra terus awake dhewe mek arep dadi cerita putu-putune awake dhewe. Terserah sampean mau bikin kisah yang indah untuk kemudian menjadi kebanggaan cucu-cucu panjenengan utawa malah sebaliknya naudzubillah min dzalik, iya mbaya dhewe kok atraksi koyo ngono iki nyapa ya. Jangan. Akhir-akhir begitu. Pun terserah. Dan kata kitab kita ini tidak perlu pusing-pusing melihat atau mempelajari bagaimana orang jatuh. Tapi kita perlu untuk terus meneliti bagaimana kok bisa orang itu kemudian selamat, pada akhirnya dikenang sebagai kenangan yang indah. Tapi gosip niku nek ceritane apik. Misalnya begini, Pak Bupati melakukan satu kebijakan yang sangat bagus misalnya. Ini kok mboten populer Pak, mboten tertarik wong membicarakan itu. Tapi jenengan mboten usah khawatir karena itu memang tanggung jawab jenengan. Jenengan kok misalnya bikin satu kebijakan yang sangat pro rakyat. Jangan harap kebijakan itu menjadi perbincangan pokok di setiap warung kopi. Tapi kok jenengan moro-moro melakukan satu pelanggaran yang menyebabkan Pak Kajari tertarik ngusik panjenengan. Niku jangankan warung kopi, sekolahan bahas jenengan Pak. Ya itulah. Dunia niku pancen ngoten niku. Makanya terakhir kula namung badhe matur, pejabat paling istimewa yang diceritakan oleh Al-Qur'an itu Mbah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu satu-satunya nabi yang disebut oleh Al-Qur'an dilem. Perso dilem mboten panjenengan, bukan dilem loh ya. Dielem, di napa namine? Disanjung, dipuji 2 kali dengan bahasa yang sama. Inna naraka minal muhsinin. Quran nyebut 2 kali. Saya melihat kamu orang yang istimewa, orang yang baik, orang yang peduli dengan orang lain. 2 kali. Kapan? Yang pertama wa huwa fis sijen, yang kedua wa huwa ala khazaini ardi Misra. Disebut menjadi orang baik pertama itu ketika beliau di titik terbawahnya beliau berada di penjara. Beliau sudah dianggap menjadi orang yang memiliki kepekaan, kepedulian terhadap sesama. Ketika di bawah, kemudian ketika beliau ala khazaini ardi Misra, ketika menjadi penguasa negara Mesir, dipuji dengan bahasa yang sama. Begitulah an-naki. Al-ma'din an-naki la tughayyiruhul masaib walal manasib. Karakter baik tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah dapat dirubah oleh situasi dan juga oleh kepangkatan. Berapa banyak di antara kita belum jadi apa-apa baiknya minta ampun, tapi ketika di atas masya Allahnya minta ampun. Loh, onten mboten ngoten niku? Onten mboten, tiyang ketika belum jadi apa-apa luar biasa apike, tapi bahasan duwe apa-apa luar biasa naudzubillah. Onten. Kata. Karena tadi itu dia tidak memiliki al-ma'din an-naki. Dia tidak memiliki karakter bawaan yang baik. Makanya karakter niku angel tenan. Harus benar-benar kita sadari betul bahwa kita memiliki beberapa karakter-karakter yang buruk yang harus pelan-pelan kita hilangkan. Angel tenan, sampai kalau di kitab itu ada bunyi-bunyian gini istilahnya. Kalau mungkin kalau hari ini semacam status begitu ya. Idza sami'ta anal jabal yantakilu mim magani fasaddiq. Kalau kamu dengar ada satu gunung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kamu boleh percaya. Tapi wa idza sami'ta rajul yantakilu an tabihi fala tusaddiq. Kalau kamu dengar ada orang
karakternya sudah berubah, dulu buruk sekarang baik, kamu tetap perlu hati-hati. Kita gak paham zaman, Kak baleni nih. Kita jangan gak patah paham. Kalau kita ada orang cerita, gunung satu pindah ke tempat yang lain, dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Misalnya dari Blora pindah ke Medan misalnya Pak. Jenengan boleh percaya. Karena itu sangat mungkin. Tapi kalau jenengan dengar ada orang yang bergeser dari karakter bawaannya, jenengan tetap harus waspada. Uang nek wis biasa utang 10.000 gak nyaur, jangan harap 10 juta nyaur. Duh, kita gak percaya sampean. Loh, jenengan cocok mboten niku? Lho memang ngoten niku, gawan niku pun gawan. Uang lho. Saya kowe gampang wis beres. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil liqa'illah. Wis kira-kira ngono sampai sowan pangeran. Gak cetok kuwi. Lho, gawan. Makanya betapa pentingnya kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik. Wis pokoke kados wae kula aturaken, niatannya dibenahi, keranten nuwun sewu Pak. Al imam niku kasuk. Jenengan sedaya niki kados pasar. Kados pasar. Jenengan semua ini kayak pasar. Kalau di kitab-kitab kita bahasanya begitu. Manafaqa fiha humila ilaiha. Apa yang paling laris, yang paling laku di Blora ini semuanya akan dibawa ke sini. Inna faqal haq indah humila ilaih faja'ahu ahlul haq. Kalau dari awal yang panjenengan bawa adalah cita-cita yang baik, kerja yang baik, keseriusan, ketulusan, maka insya Allah ketulusan, keseriusan, hal-hal baik akan datang. Bahkan orang-orang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu panjenengan merealisasikan kebenaran dan ketulusan itu. Tapi wa inna faqa fiha al-batil humila ilaih waja'ahu ahlul batil. Kalau dari awal, dari rumah kata Pak Bupati tadi, jenengan niatannya sudah tidak baik, jenengan ya tetap tenang saja. Karena apa? Kenyataannya semua perencanaan buruk panjenengan oleh Allah Ta'ala tetap akan difasilitasi, mendapatkan teman-teman, kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Semuanya terserah panjenengan. Ponto, jenengan pengen nakal model nopo mawon, pangeran tetap akan menyiapkan orang, lingkungan, situasi untuk mensukseskan kenakalan panjenengan. Tapi semua ada balasannya. Kabeh wong bakal ngunduh woing pakerti. Baik ya baik, buruk ya. Kalau jenengan niatannya baik, insya Allah orang-orang akan siap bantu panjenengan dalam kebaikan itu. Jenengan niatannya busuk, tenang saja, tetap jalan saja. Insya Allah orang-orang tetap akan datang untuk membantu kebusukan itu. Sampeyan gak percaya? Mbiyen zaman CSD pengen bolos, iku ono ae kesempatane. Dan semuanya dibuat mudah oleh Allah Ta'ala untuk kemudian kita pada akhirnya bolos. Wa kadzalik. Begitu juga ketika kita pengen bener, ada juga kesempatannya. Tapi biasanya barang bener mesti akeh tantangane. Mergo napa? Bener itu butuh konsisten. Orang itu kalau baik itu mudah, tapi terus baik, nah itu berat. Berat. Betul Pak, jenengan apa Pak? Dandim. Oh ngoten nggih Pak nggih. Gitu Pak, leres mboten. Orang baik itu kan mudah. Bajingan pun berbuat baik itu bisa sewaktu-waktu. Tapi yang membuat perbedaan orang baik dan buruk itu kan hanya konsistensi. Bagaimana kita ini terus baik dalam semua kesempatannya. Lah kalau di depan kita itu hanya 10 juta, 100 juta, istiqomah lah kita. Lah kalau sudah nolnya tambah beberapa kali kan muskilat kita. Nah itu, moga-moga Allah selalu memberikan penjagaannya kepada kita semua. Moga-moga Allah selalu mengembalikan kita ke niatan-niatan terbaik yang pernah kita canangkan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mendapatkan keberkahan dari pengabdian kita. Berkah loh Pak.
berkah, bukan hanya sekedar merasakan keenakannya kita menjadi pimpinan, tidak, tapi berkahnya pengabdian kita. Kula kinten namung niku saged kula aturaken, Pak Bupati kula nyuwun agung pangapunten, Pak Kajari tolong jangan salah paham, jangan tanya WA saya aman-aman saja. Oke. Ngerti lho Pak, oke. Ya, mlowete ketua DPR Saudara Mustafa radhiyallahu anhu. Iku lek disopo ambek Pak Kajari ya. Mohon maaf Bapak ngono tok wis. Berarti salami langsung, Masya Allah, ada apa Bapak? Lo tenan, akan jenengan harus penuh senyum, full senyum, semuanya tertib. Alhamdulillah ngapunten ingkang agung, datang sedaya mawon, nderek ndongaken mugi-mugi sedaya sae, lancar, semuanya sehat. Sehat itu penting loh, karena tanpa kesehatan kita tidak akan pernah punya maksimal dalam pengabdian. Mugi-mugi sehat sedaya. Ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.